tips ya, atau beberapa keistimewaan kenapa kita harus ternak kenari merah. Ini versi Mas Anas, karena Mas Anas Jadi kenari merah kan kalau yang dikonteskan kan biasanya kan ada 4 ya Mas, jadi lebih cepat yang Mas red varian yang Oke. kenari merah. Cepatnya seperti apa Bos perbandingannya? Misalkan Cepatnya itu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di tempat Mas Anas, atau ringnya AN apa Bos? AN45 Mas. AN45. Sekarang yang merah ringnya Anas kenari merah. Oke, apa kabarnya Bos? Siap? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 4 keistimewaan ternak kenari merah ya. Dan kali ini Mas Anas akan menjelaskan beberapa tips ya, atau beberapa keistimewaan kenapa kita harus ternak kenari merah. Ini versi Mas Anas, karena Mas Anas sejauh ini udah berapa tahun ini apa istilahnya konsisten, ya kan? Oke. Di kenari merah dan tidak berpindah ke geser ke mungkin kenari yang lain. Apa alasannya Bos? Alasan yang pertama tadi harganya stabil ya Mas. Stabil. Kenari merah itu stabil. Kalau kenari lokal biasa kadang pas rame ya bagus, pas banyak ya kadang harganya turun, kadang anjlok. Kalau kenari merah selama ini harganya stabil. Oke, harga kenari merah stabil ya. Jadi stabilnya itu di range berapa Bos? Kalau anakan berapa? Kalau anakan sih kalau bijiannya itu sekitar 400-an. 400-an? Oke, kalau paketan 3 ekor mungkin 1 juta atau 1.000 gitu. Oke, itu mandiri, sudah jelas namanya? Untuk kenari merahnya sebenarnya mahal sih betina Mas. Jadi kan malahan? Soalnya kan kadang kalau udah ngeriwek itu kan kadang saya pisah. Jadi nanti tergantung permintaan dari yang pesan sendiri Mas. Oke. Tapi kalau paket itu biasanya gambling aja Mas. Tapi gambling itu peluangnya kalau di saya ya banyak jantannya Mas. Kalau di ternakan saya banyak jantan. Paketan ya? Oke. Kalau yang paket. Harga relatif apa namanya stabil. Yang kedua Mas, kenapa Mas kalau kena kenari merah? Kenari merah itu kan galurnya wis murni ya Mas, jadi tidak bisa dicetak dari warna lain. Oke. Jadi kalau kenari putih ketemu putih, kadang keluar kuning, kadang hijau, oranye itu sering ya. Tapi kalau kenari merah, kalau merah polos dan merah polos itu peluangnya cuma jadi kenari merah polos dan kenari merah flag gitu. Jadi kenari merah kan kalau yang dikonteskan kan biasanya kan ada 4 ya Mas, jadi merah polos, terus merah flag, bone merah, dan yang black red. Jadi yang red varian itu ketoknya ternaknya agak susah Mas, jadi burungnya di pasaran yang red varian lokal itu juga agak jarang ditemui gitu. Jadi apa ya istilahnya tidak bisa, kalau begini, misalkan begini, ada kenari oranye nih, kan ada yang bingung ya antara oranye dan merah ya. Bisa nggak keluar selain warna ini? Kalau merah nggak bisa ya? Kalau oranye betina atau jantan nanti kawinkan dengan merah, merah entah itu black red, bone merah, merah flag atau kenari merah, itu tetap keluarnya oranye agak semakin meningkat gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi kan ada kebawa gen atau merah dari salah satu indukannya juga Mas. Oh gitu. Tapi kalau oranye sama merah itu keluar warna hijau itu peluangnya sangat tipis Mas. Jadi teori persilangannya itu sangat tipis. Pernah nggak kenari merah gini, merlot gini, ini memang kita benar-benar nggak tahu ya. Pernah nggak keluar warnanya itu bukan dari keempat tadi? Itu belum pernah. Belum pernah ya? Nah itulah case-nya.
yang mau ternak kenari merah itu biar nanti bisa keluar 4 ya. Keluar 4 itu artinya merah polos, merah flag, bone merah sama black red. Itu pakai salah satunya itu bone merah bisa. Bone merah lawan merah atau black red kari merlok itu juga bisa. Kalau merah sama merah itu dapat yang seperti ini, yang apa namanya bone merah itu peluangnya sangat tipis sekali. Walaupun masih ada peluangnya, tapi peluangnya sangat tipis. Ngomong-ngomong kalau ini bos, kalau apa namanya kenari merah dari ada yang bone, ada yang polos. Itu yang paling mahal yang seperti apa sih? Kalau yang paling mahal itu kalau saya melihat dari konsumen ya mas, itu mereka carinya yang merah polos mas. Oh polos? Polos. Nggak ada selapnya? Nggak ada selap, nggak ada. Berapa itu harganya itu? Ya aslinya kalau di saya sama sih mas, kan saya itu jualnya kebanyakan yang anakan mas. Anakan. Jadi rata-rata banyak yang mau belajar ternak kenari merah atau pengen ternak modelnya ada gitu. Tapi saya sarankan semuanya saya kasih yang dari anakan mas. Jadi dari biaya itu terjangkau dan rasa memiliki kenarinya itu ada gitu loh mas. Kadang ketika langsung beli produk, nanti kan belum tentu pindah tempat juga produk tuh mas. Jadi kalau dari anakan kan ekonominya juga dapat, adaptasinya juga dapat, rasa memiliki dan perawatannya itu juga biar terlatih dulu. Gitu. Jadi tidak orientasi ke hasil mas, ini kan kita kan penghobi aja mas. Masalah hasil itu nanti urusan yang di atas. Luar biasa ya Pak Guru, ini lebih pintar dari saya, lebih gacor. Mantap. Kalau ada yang komentar dulu ya, ini luar biasa karena Mas Anas ini akan menjelaskan apapun pertanyaan akan dibahas sama beliau. Yuk kita pindah ke sini ya, sambil kita apa ya istilahnya bertanya apa sih keistimewaan dari ternak kenari merah itu. Yang tadi kan yang pertama dari harganya yang stabil ya mas ya. Terus yang kedua dari apa ya, dari jenis indukannya yang tidak bisa diambil dari kenari yang lain. Yang ketiga apa mas? Yang ketiga itu untuk tingkat produksinya itu sangat cepat mas. Jadi kan saya dulu mulai ternak juga biasa ya mas, kenari lokal dulu. Itu saya amati dari sekarang, itu kalau dibandingkan dengan kenari merah lokal atau red varian lah, itu lebih cepat yang mas red varian mas, yang kenari merah. Cepatnya seperti apa bos perbandingannya? Misalkan cepatnya itu kan kenari merah kan merlok ya, merah lokal itu seri kecil, itu dia dari segi mungkin untuk pergantian bulunya juga cepat. Terus bertelurnya juga sama kenari lokal biasa itu kan hampir sama, malah saya cermati di burung saya loh itu cepet yang kenari lokal. Kadang kan saya ada yang lokal biasa, kadang lokalnya kok pas ngerem gitu kan telurnya saya ganti yang kenari merah. Kenari merahnya telurnya saya ambil, nanti 1 mingguan itu sudah bisa bertelur lagi. Oh gitu ya. Perkembangannya cepat sekali dan apa ya, untuk daya trouble-nya kecil ya, tingkat trouble-nya kecil ya. Kecil mas. Ada nggak yang kenari merah yang sok netes, nggak selesai itu ada nggak? Kalau di tempat saya untuk mengatasi itu dibuat kalau bisa ya apa namanya? Apa itu? Pasangan abadi ya maksudnya. Oh, kawin tanam. Kawin tanam. Kawin tanam itu kan keuntungannya pertama kita kan misalkan sibuk ya nggak usah mikir dia kawin atau tidak kan, juga udah jadi satu terus. Terus keuntungan yang kedua kan dia ada di tempat itu terus. Jadi pergantian suhunya itu kan tetap ya mas. Soalnya kan kadang ada yang kawin cabut terus dijemur, dimasukkan, dikasih teras. Itu ada perbedaan suhu yang mungkin agak ekstrim ya, panas terus teduh. Itu burungnya cepat, kalau pengalaman saya cepat bodol mas. Tetapi kalau misalkan pejantannya itu butuh apa, panas, butuh di cahaya matahari, gimana menurut jenengan? Nah itu jemurnya ya sama betinanya sekalian mas. Jadi jemurnya itu ketika dia posisi habis produk dulu mas. Habis entas anak atau habis dia telurnya dioper saya diramin di indukan yang lain itu baru dijemur. Teman-teman ya.
Kalau indukan sudah mapan itu jemurnya bisa dikurangi mas. Kadang nggak jemur nggak apa-apa. Oke, ini yang dipunyai ada berapa ekor mas di rumah ini? Nih ekornya, Enggak, maksudnya nih jantannya paling 10-an. 10-an. Kalau betinanya? Betinanya di kisaran 20 atau lebih. 20. Oke, Mas Anas. Yang terakhir, yang keempat. Apa itu, Mas? Keistimewaannya kenapa kalau saya beralih ke merlok atau merloknya semakin banyak, itu karena perawatannya itu sama dengan kenari lokal. Dengan perawatan yang sama, pakan juga sama. Nih bedanya itu dikasih sawi, aslinya nggak dikasih sawi juga nggak masalah sih. Harganya anak-anak kan seperti yang dulu pertama itu hampir 2 atau 3 kali lipat. Jadi orientasi ekonomi ini cenderung itu. Dari segi adaptasinya juga bagus, cepat, nggak trouble. Jadi perawatannya gampang lah mas. Oke. Jadi, misalkan perawatannya susah walaupun harganya mahal ya tetap kewalahan toh mas. Nah ya bener. Salah satu mudah itu seperti apa? Secara spesifik mas. Contohnya, contoh apa? Gimana? Mudahnya itu burungnya misalkan kawin itu tinggal misalkan di sini mas, yang sini. Ya, oke. Ini ada pejantan, tinggal diambil aja, diambil sini, terus dioper ke sini. Itu nggak masalah, nggak stres mas. Kadang pas ngeram itu diambil, terus telurnya kadang disanter dulu mas, dicek itu nggak masalah mas. Kadang kenari merah itu buat babuan juga oke mas. Masa? Makanya babuan yang dibabu apa? Telur apa? Nah contoh mas, di sini ada 2 indukan, di sini 4 semua, yang sini 1 minggu dicek dia kosong, yang sini ada 4 isi semua. Kan yang 2 pindah sini kan dia sama-sama ngelola 2. Jadi dia nggak terforcer untuk mengelola anak kan, jadi kasihan mas indukannya nanti cepat botak mas. Botak. Mas ini jantan atau betina nih mas? Ini jantan mas. Jadi kan kalau tadi yang di kandang kotak itu ada beberapa yang sudah ngeriwek, udah mulai bunyi, itu saya pisah. Nanti kalau nggak ada yang minat ya saya buat pejantan. Jadi targetnya jantan dan betina itu 1:1 mas. Targetnya seperti itu? Jadi ke kandang itu cuma bersihin dan ngasih pakan, kita nggak mikir mengawinkannya. Seperti kita ternak burung murai atau burung-burung yang lain kan mikir nggak mengawinkan ya. Jadi sangat simpel, mudah. Itulah alasan kenapa Mas Anas ini selalu bertahan di kenari merah dan ternyata ada keistimewaannya tersendiri bosku ya. Jadi teman-teman silahkan yang berminat untuk mengikuti jejak Mas Anas, monggo. Karena semuanya kembali ke diri kita masing-masing, kita tuh cocoknya di mana. Kalau Mas Anas saya cocoknya di laut apa di udara apa di air mas? Guyon mas, guyon. Kalau untuk yang sudah berternak kenari, itu kita kan saya dulu mencoba juga mas kenari merah itu. Jadi kok kenarinya kok bagus tuh, regone kok mahal loh. Saya coba gitu. Ya modalnya lumayan sih. Jadi kalau tapi tak sarankan kalau mau nyoba itu jangan dari yang sudah produksi mas. Jadi lebih ke anakannya. Supaya lebih lebih daya tahannya lebih lama ya. Saya beli indukan itu kalau buat sendiri itu lebih suka yang dari paut. Jadi beli di orang paut, nanti yang jantan kan keluar mas. Jadi untung kita bati mas. Biasanya kita untung yang betina itu mas. Betinanya kan nanti bisa buat babuan kenari merah juga bisa. Untuk produkan sendiri juga bisa. Mas, rawatan yang simpel menurut jenengan ini di tempat jenengan. Ini pakannya kiloan semua ya? Pakan kiloan mas. Kiloan kenari seed saja itu aslinya sudah bisa mas. Tapi dicampur yang lain juga. Kalau di saya itu kenari seednya dicampur biji sawi ya. 1:2 bisa, 1:3 bisa. Biar untuk aroma ya, aroma pakannya itu bisa ditambah pakan kemasan bisa. Aromanya lumayan menyengat kan Goldcoin itu mas. Itu tak tambah. Jadi misalkan 1 kilo kenari seed, biji sawinya itu bisa setengah atau 3 on, terus 1/4, terus Goldcoinnya bisa 1 atau 2 gitu. Tambahin niger. Kalau niger itu sebenarnya nggak sih mas? Tergantung apa? Kebutuhan. Kalau niger itu kalau untuk anakan itu
bisa porsinya ditingkatkan sampai 50%, Mas. Jadi kan niger itu kan panas. Ketika panas kan dia bulu cepat rontok. Ketika kenari merah bulu rontok, otomatis ganti bulu baru dia cepat mutasi. Mutasi itu bahasa lainnya itu ganti warna. Ganti warna. Iya. Di kenari biasanya juga ada yang mutasi. Itu kenari namanya kenari star blue. Star blue kan mutasi juga, Mas. Ya. Nah, kalau putih kan nggak mungkin putih terus jadi hijau. Iya, bener. Oke bosku ya, sudah kita bahas 4 keistimewaan kenapa kita harus ternak kenari merlok ya. Itu bagi teman-teman yang punya hoki atau punya apa ya kecocokan di kenari merah, silahkan kontak-kontak Mas Anas ini, sharing-sharing ya, sharing-sharing Mas gimana di situ, karena di sini memang setiap perawatan, setiap breeder itu tentunya memiliki cara yang berbeda-beda. Salah satunya juga teman-teman juga harus sediakan yang namanya seperti ini. Ini untuk gunanya untuk diminum ketika kita mau haus gitu ya. Ketawa. Enggak, ini maksudnya ini digunakan untuk menaruh dari sawi yang akan dimakan oleh burung itu sendiri. Ini. Nah, ini. Jadi ketika sawi dia ujungnya kena air, dia sawi itu tetap seger. Nggih, seger. Soalnya kalau cuma dicandelke, Mas, dicandelke atau digantung, itu kalau sawi seperti ini itu 2 jam udah layu. Ya. Jadi kalau dikasih air itu sekitar 1-2 hari dia masih bisa. Oke, ini dikasih paper clip ya. Dikasih klip ya. Biasanya pakai Yakult, Mas. Ini kan kebetulan kan anak saya minum susu ini toh, Mas, tiba dibuang kan eman-eman toh, Mas. Oh iya. Beneran ini. Kebetulan punya anaknya ini. Punya anaknya. Masa saya minum susu kayak gini toh, Mas. Kalau orang dewasa minum Yakult kan wajar toh, Mas. Ya. Minum kayak gini kan nggak wajar. Ya, oke. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ada keempat istimewaan tadi. Silahkan yang mau cari bahan anakan dari milik Mas Anas ini, silahkan kontak langsung di link deskripsi, sudah ada di situ. Ya, dan dari hobi memang menjadikan sebuah penghasilan yang sangat luar biasa. Dan itulah alasan mengapa Mas Anas saya datang dulu ke sini, sampai saya datang lagi ke sini saat ini. Ini kondisinya semakin bagus ya, kandangnya semakin materinya semakin banyak, terus kandangnya itu juga, produknya juga bagus, acek gitu loh, acek gitu ya. Oke, terakhir Mas, tips Mas, atau mungkin saran-saran Mas untuk teman-teman Mas. Ketika kita akan memulai ternak atau usaha itu, kita jangan orientasinya ke hasil, Mas. Oke. Jadi kan kita juga butuh proses, Mas. Kita dari bayi terus dewasa, terus nanti juga yang lain. Nah itu kalau bisa prosesnya itu yang dimaksimalkan, masalah hasil itu kita nggak usah mikir. Ini pengalaman saya pribadi, Mas. Saya pernah punya beberapa indukan, kalau di total itu anakannya hampir berapa puluh itu. Saya pernah berhitung itu, Mas. Berarti kalau hidup semua laku segini, saya dapat uang segini, Mas. Itu anakannya hampir mati 50%, indukannya mati 2 itu, Mas. Iya bener, memang bener. Jadi kalau sekarang itu saya nggak mikir hidup atau mati, Mas. Hidup mati kan urusan yang di atas. Iya bener. Yang penting kita melakukan sesuatu tuh sepenuh hati, karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses, Mas. Iya, oke. Itu terus untuk tips selanjutan kenari merah itu untuk anakan itu diperbanyak nigernya. Terus untuk biar bisa nyetak paut yang warna merahnya itu sudah dapat, itu dari usia 0 ya, dari usia 0 loloh itu full kasih sawi, Mas. Sawi hijau atau jesin yang buat mie ayam itu. Itu saya juga sudah membuktikan. Artinya nggak pakai telur? Ya tetap telur, Mas. Telur kan paling pokok proteinnya. Jadi dari 0 hari, 1 hari langsung kasih itu? Kasih aja. Jadi kalau kenari merah kan hariannya kasih terus nggak masalah. Jadi nggak mungkin terus dia disayat marahi anaknya kedinginan terus mati. Itu pengalaman saya itu belum tuh hoak, Mas, biasanya. Hoak. Soalnya saya membuktikan sendiri 2 anakan kenari merah yang dikasih sawi sama yang nggak sawi sama sekali. Itu anakan munculannya udah bisa dilihat, Mas. Gimana bedanya gimana? Yo sangat kontras sekali, Mas. Orennya itu kan kalau penampaannya kan oren, Mas. Kadang ada yang warna dasarnya kuning, Mas. Terus dia mutasinya baru merah itu bisa. Oke, teman-teman ya. Yang penting darahnya kenari merah. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih kok ini kok berubah warnanya kok pudar? Nah, itu karena memang kandungan dari beta karotin, Mas. Beta karotinnya yang dikonsumsi oleh kenari itu memang kurang. Dan biasa beta karotin terdapat pada sayur jesin. Sawi bisa, brokoli bisa.
Wortel itu juga kalau doyan ya kenari. Kalau mau itu juga bisa. Terkait dengan pestisida yang menempel di itu gimana? Pernah nggak ngalami sakit gitu karena Ya mungkin sakitnya saya nggak tahu sakit kenapa, mungkin karena terus dia nggak mau makan, terus dia kadang mati mungkin karena itu. Jadi untuk mengantisipasi pestisida ya mungkin direndam dulu. Direndam sekitar 5 menit lah. Soalnya kalau sawi itu lebih dari 10 menit dia langsung kemasukan air di daunnya itu loh. Iya. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat kita sharekan. Tentunya sudah sangat komplit sekali. Kalau kita ngomong di sini bla 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 setengah jam dengan Mas Anas ini nggak selesai. Bahkan 1 jam biasa semua. Ini kan kita biasa kalau bisa dikatakan bajrit atau banyak cerita. Waduh, tos ya Mas. Karena hobi kita, karena pekerjaan kita adalah mengajar, itu Mas. Ya semakin banyak ilmu yang kita bagi, ilmu itu kan macam-macam ya. Ilmu itu akan semakin tambah ilmu kita, rezeki kita juga tambah. Oke, dan jariah tentunya ya. Siap. Ya, oke. Sementara itu dulu. Terima kasih. Saya ucapkan pada Mas Anas yang telah memberikan tips-tipsnya tadi. Tentunya sangat luar biasa. Silahkan, saya tekankan lagi, silahkan yang mau cari materi, silahkan merapat. Yang mau sharing-sharing, merapat. Dulu nomornya ganti karena keblokir. Sekarang udah ganti. Mohon maaf ya, nomornya ganti, yang baru nanti akan disampaikan oleh yang berwajib. Kayak polisi yang berwajib. Oke Bos, makasih ya Bos. Siap. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.